Oke, kali ini kita akan merangkai rangkaian RC pada project board ini untuk simulasi. Nah, di sini saya menggunakan resistor 1 kilo ohm, kemudian kapasitor 470 nanofarad, kemudian 2 kabel jumper, kemudian probe untuk osiloskop, kemudian ada jepit buaya. Ini adalah kabel keluaran dari AFG untuk sebagai sumber nanti. Nah, kemudian kita akan rangkai ya teman-teman. Kita rangkai resistornya di sini. Oke. Setelah itu kita pasangkan kapasitornya secara serial, kita hubung secara serial ya teman-teman dengan resistornya. Oke, kemudian kabel jumper ini sebagai sumber AC kita hubungkan. Oke, setelah itu kita tancapkan sumber dari AFG dulu terlebih dahulu. Untuk yang merah kita hubungkan ke kabel jumper yang biru. Kita jepitkan seperti ini. Kemudian untuk yang hitam kita jepitkan ke kabel jumper yang berwarna oranye. Oke. Kemudian probe channel 1 ini kita tancapkan pada titik A di rangkaian, yaitu pada masukan sumber atau pada kaki satu resistor ini. Kemudian untuk jepit buaya dari probe ini kita hubungkan ke ground rangkaian. Oke. Kemudian channel 2 pada osiloskop kita tancapkan pada titik B atau pada kaki pertama kapasitor atau kaki kedua resistor. Oke. Kemudian ini kita groundkan. Kita jadikan satu groundnya. Oke. Ya, seperti itu teman-teman untuk rangkaian yang akan kita uji coba atau kita simulasikan. Oke teman-teman, kali ini kita akan masuki pada tahap pengukuran frekuensi pada AFG. Kemudian nanti kita juga akan melihat bagaimana gelombang yang dihasilkan dari AFG pada osiloskop. Ya, pertama-tama tentunya kita nyalakan terlebih dahulu AFG-nya. Kemudian setelah lampu indikator nyala, kita atur frekuensi yang kita inginkan. Kita atur di sini. Saya akan memberikan frekuensi 600 Hz. Pertama-tama kita tekan dulu di sini. Kita tekan pada posisi 1K, kemudian di sini pada selektor ini kita tempatkan pada angka 6 nih ya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana gelombang sinus yang dihasilkan dari AFG. Kita lihat pada osiloskop. Pertama-tama kita nyalakan terlebih dahulu osiloskopnya, kemudian tentunya kita harus kalibrasikan terlebih dahulu channel 1. Sudah kita colokkan, kemudian kita groundkan seperti pada video sebelumnya. Kita posisikan pas di tengah, kemudian kita kembalikan lagi, kemudian kita atur volt per diff nya ke
0,1. Kemudian ini pada posisi temper diff-nya 0,2. Jadi jika sudah menunjukkan gelombang seperti ini, maka perhitungannya sudah benar sesuai dengan video yang sebelumnya. Oke, kemudian kita akan colokkan probe ini dengan output atau keluaran dari AFG ini. Kita colokkan terlebih dahulu. Oke, sudah. Maka akan keluar gelombang sinus seperti ini dan sudah menunjukkan 2 VWP ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, dan ini adalah gelombang sinus pada frekuensi 600 Hz. Kemudian kita hubungkan pada rangkaian. Setelah kita menghubungkan probe channel 1 dan channel 2 pada rangkaian yang ada pada project board, kemudian kita dapat lihat sekarang bahwa ini adalah hasil gelombang keluaran dari rangkaian RC yang tadi kita rangkai pada project board. Dapat kita lihat di sini bahwa gelombang ini memiliki selisih waktu. Hal ini disebabkan karena tegangan pada kapasitor atau pada titik B itu tertinggal dari tegangan sumber pada titik A. Jadi menyebabkan selisih waktu atau terjadinya beda fasa pada gelombang tersebut. Setelah kita menghitung beda fasa dari gelombang ini, kemudian kita akan mencoba metode lain untuk pengukuran beda fasa pada gelombang, yaitu dengan cara metode Lisselius. Caranya teman-teman, kita tinggal memutar selektor temper diff ini ke titik XY ini. Jadi kita mentokkan ke kiri. Oke. Nah, maka di sini akan terlihat gelombang Lisselius seperti ini, teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menggunakan frekuensi 1 kHz. Sekarang saya akan memutar selektor ini ke arah 1. Kemudian di sini juga sudah saya atur untuk pekalinya adalah 1000 atau 1 kilo. Oke, selanjutnya kita akan mengukur dan melihat gelombang pada osiloskop dengan keluaran dari AFG yaitu 1000 Hz atau 1 kHz. Ya, kita tancapkan pada probe. Oke, nah, sudah terlihat teman-teman, dan teman-teman bisa melihat adanya perbedaan periode atau waktu pada gelombang dari 600 Hz ke 1000 Hz ini. Setelah kita menghubungkan probe 1 dan probe 2 pada rangkaian RC di project board, sekarang kita dapat lihat keluaran gelombang yang ada pada osiloskop ini. Ini adalah keluaran gelombang untuk frekuensi 1 kHz. Nah, teman-teman dapat lihat beda fasa pada gelombang ini lebih besar ya teman-teman, bisa lebih terlihat beda fasanya. Nah, hal ini juga dikarenakan tegangan kapasitor itu pada titik B itu tertinggal dengan tegangan pada sumber.
kita melihat dan mengukur beda fasa pada gelombang ini, kita akan mencoba metode lain dalam pengukuran beda fasa pada gelombang dengan cara metode Lissajous. Nah, untuk metode Lissajous ini dapat kita lakukan dengan cara kita memutar temper diff ini ke arah XY pada osiloskop. Kita putar hingga muncul gambar seperti ini pada osiloskop. Setelah itu kita bisa mengukurnya. Kita akan menggunakan frekuensi 2 kHz. Nah, kita atur selektor di sini ke arah 2. Kemudian di sini saya atur rotor pengalinya yaitu 1 kilo. Selanjutnya kita akan melihat gelombang sinus dengan keluaran AFG sebesar 2 kHz. Kita colokkan kembali ke probe. Ya. Ini adalah gelombang sinus dengan frekuensi 2 kHz. Setelah kita memasang probe channel 1 dan channel 2 pada rangkaian RC di project board, sekarang kita dapat lihat pada osiloskop ini adalah hasil keluaran gelombang sinus dengan frekuensi 2 kHz. Nah, di sini juga semakin terlihat teman-teman ya, bahwa beda fase juga semakin terlihat. Jadi semakin besar frekuensi yang diberikan dari AFG, maka pada rangkaian RC itu beda fase semakin besar. Setelah kita mengukur beda fase pada gelombang ini, kemudian kita akan menggunakan metode Lissajous untuk mengukur beda fase dengan cara kita memutar temper diff ini ke arah XY. Kita putar hingga muncul gambar seperti ini pada osiloskop. Kemudian kita bisa mengukurnya. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan rangkaian RL. Kita akan menganalisis beda fase dari rangkaian RL. Berikut adalah hasil gelombang dari rangkaian RL menggunakan frekuensi 2000 Hz. Dapat dilihat bahwa gelombang yang lebih besar itu menunjukkan channel 1, tegangan dari resistor, dan gelombang yang lebih kecil itu adalah tegangan dari induktor. Jika dilihat, gelombang induktor itu mendahului gelombang dari resistor karena induktor memiliki sifat tegangannya mendahului dari arus resistor, begitu. Berikut merupakan gelombang Lissajous untuk rangkaian resistor dan induktor seri dengan input frekuensi 2 kHz. Merupakan rangkaian RL dengan frekuensi 3000 Hz. Terlihat bahwa beda fasa semakin terlihat dengan jelas antara gelombang induktor dan gelombang resistor.
Berikut lanjutan dari gelombang yang 3000 Hz. Berikut merupakan gelombang Yusayus dari rangkaian resistor dan induktor. Berikut merupakan gambar gelombang dari rangkaian RL dengan frekuensi input adalah 4000 Hz. Perbedaan fasa antara gelombang induktor yang lebih kecil daripada gelombang resistor yang besar adalah semakin besar. Berikut merupakan gelombang Yusayus dari rangkaian resistor dan induktor seri dengan frekuensi input 4 kHz.